Halo, selamat datang di video edukasi matematika dan statistika kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang uji independensi chi-square. Pertama, apa itu uji independensi chi-square? Uji independensi chi-square adalah salah satu metode statistik untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategori dalam suatu populasi. Istilah chi-square di sini merupakan distribusi dari penjumlahan kuadrat dari variabel acak normal yang terstandarisasi. Dan hal ini sangat penting di dalam statistik karena banyak digunakan dalam banyak model uji hipotesis. Dari definisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa uji independensi ini akan memberikan bukti statistik yang mendukung asumsi ada atau tidak adanya keterkaitan variabel yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh sederhana, untuk memahami konsep atau metode uji statistik ini, mari kita lihat data yang tertera di dalam tabel kontingensi ini. Tabel ini menunjukkan frekuensi observasi yang dihitung dari dua grup berdasarkan dua variabel atau variabel kategori yang dipilih itu merupakan langkah pertama yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Berikutnya, kita perlu juga menyatakan hipotesis nul dan hipotesis alternatifnya. Di sini, hipotesis nol menyatakan bahwa variabel A dan variabel B itu saling independen. Sebaliknya, untuk hipotesis alternatif, itu dinyatakan sebagai kontradiksi dari hipotesis nolnya. Kemudian kita juga harus menetapkan angka signifikan level atau alfa pada uji hipotesis kita. Nilai alfa ini menunjukkan nilai ambang batas ketika kita melakukan kesalahan saat menolak hipotesis nol. Padahal hipotesis tersebut mungkin benar. Dalam contoh ini kita memilih nilai alfa sama dengan 5%, yang artinya kita memiliki confidence sebesar 95%. Nah, 95% ini menyatakan bahwa kita tidak menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol itu ternyata benar. Selanjutnya kita akan menghitung derajat kebebasan DF yang berfungsi untuk menyesuaikan keakuratan hasil akurasi dari interpretasi analisis statistik pada metode ini. Di mana nilai DF ini dinyatakan sebagai hasil perkalian antara jumlah baris min 1 dengan jumlah kolom min 1. Dalam hal ini kita mendapatkan nilai DF sebesar 1. Kemudian kita hitung nilai frekuensi yang diharapkan untuk setiap sel yang ada di dalam tabel kontingensi tersebut. Di mana frekuensi tersebut dihitung berdasarkan jumlah total observasi dalam baris dan kolom yang sesuai. Nah, berikut ini adalah hasil perhitungan frekuensi yang diharapkan berdasarkan letak posisi baris dan kolom sel di dalam tabel tersebut. Kemudian kita akan menghitung juga nilai chi kuadrat yang dinyatakan sebagai hasil deret penjumlahan atas selisih nilai observasi dengan nilai frekuensi yang diharapkan. Kemudian dikuadratkan lalu dibagi dengan nilai frekuensi yang diharapkan tersebut. Hasil nilai chi kuadrat yang dihitung adalah sekitar 3,556. Selanjutnya, kita akan membandingkan nilai chi kuadrat yang dihitung tersebut dengan nilai chi kuadrat tabel yang didapatkan dari hasil konversi berdasarkan nilai signifikan level tadi, yaitu sekitar 5%, dan derajat kebebasan yaitu sebesar 1. Berdasarkan tabel, kita mendapatkan nilai chi kuadratnya adalah sebesar 3,841. Dari nilai ini kita bisa melihat bahwa nilai chi kuadrat yang kita hitung tadi, yaitu 3,556, itu lebih kecil dari nilai chi kuadrat tabel yang nilainya sebesar 3,841. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat menolak hipotesis nol dengan tingkat confidence sebesar 95%, sehingga kita dapat memberikan kesimpulan bahwa hubungan antara variabel A dan variabel B itu saling independen. Atau dengan kata lain, kedua variabel ini tidak saling terkait. Demikianlah video edukasi statistik singkat kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya.